bawa saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu, dan sekarang kita bertugas di situ. Sopo ae awakmu, apapun casingmu ya, apapun siapapun dirimu, mau turunannya Dajjal, turunannya iblis, turunannya presiden, mau cucunya sopo ae awakmu, kalau kamu tidak mempercayai mubahalah, maka hancur hidupmu. Habib Rizik sudah melakukan mubahalah, terus kamu nggak percaya, maka hancur hidupmu. Sumpah demi Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Kan sudah diomongkan juga tadi putusan Kapolri, memang perintah dari Sambo untuk menembak. Tembak woi, tembak woi, tembak. Dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia jadi korban kegalauan dari seorang Ferdy Sambo. Ada kubu, jadi ada kubu yang kepingin mengungkap seterang-terangnya, ada kubu yang berusaha menutup karena pertemanan, karena kedekatan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara RS sebagai tersangka. Peran Ferdy Sambo dalam kasus kilometer 50 yang tewaskan 6 anggota FPI. Begini kronologi hingga putusan sidang. Tegas Gorontalo. Peran Ferdy Sambo dalam kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota FPI. Simak kronologi dan putusan sidang peristiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, kini Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kini kasus kilometer 50 yang tewaskan 6 anggota FPI kembali muncul. Pasca muncul kasus kematian Brigadir J, nama Ferdy Sambo Center menjadi topik utama. Kasus Brigadir J mengingatkan dengan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota FPI jadi perbincangan. Kasus kilometer 50 kembali mencuat seiringan dengan kasus yang menyeret Ferdy Sambo. Diketahui Ferdy Sambo memiliki hubungan dengan kasus Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek karena ia pernah menangani kasus ini. Berikut kronologi kasus kilometer 50 yang menewaskan Laskar FPI dan berkaitan dengan nama Ferdy Sambo. Kasus bermula saat Muhammad Habib Rizik Syihab diminta untuk datang sebagai saksi kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk kali kedua. Namun Habib Rizik tidak menghadiri panggilan tersebut. Kemudian pihak Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa simpatisan Habib Rizik akan menggeruduk gedung Polda Metro Jaya. Setelah mendengar kabar tersebut, Polri pun melakukan langkah antisipasi. Langkah antisipasi dilakukan dengan memerintah sejumlah anggota untuk menyelidiki rencana penggerudukan para simpatisan tersebut. Dikutip dari berita DIY, rencana penggerudukan tersebut adalah pada tanggal 7 Desember 2020. Pada Minggu 6 Desember 2020, saat itu Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, Bribka Faisal dan Ibda Elwira berada di mobil Toyota Avanza berwarna silver berplat nomor K9143EL. Sementara Bribka Adi Iswanto dan Aibda Tony Suhendar ada di mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan plat nomor B1519UTI. Dan Bribka Guntur Pamungkas menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor B1392TWG. Pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, mereka tidak tiba di lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, para polisi bergerak keluar dari perumahan tersebut dan mengikuti 10 mobil yang diduga rombongan Habib Rizik Syihab berangkat ke arah pintu tol Sentul 2 dengan 3 mobil polisi. Kemudian pada pemantauan itu, terlihat ada satu mobil Pajero yang bergerak ke arah Bogor yang kemudian diikuti oleh Bribka Guntur. Pada Senin 7 Desember 2020 dini hari,
Dua mobil yang diduga simpatisan berusaha menghalang-halangi mobil yang dikemudikan Bribka Faisal yang kemudian menyerempet bumper sebelah kanan. Hingga kemudian mobil bermerek Chevrolet kemudian berhentikan mobil Bribka Faisal dan kemudian keluar melakukan perusakan. Bribka Faisal kemudian menembakkan 2 peluru ke langit dan berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Kemudian dijelaskan bahwa kemudian anggota FPI tersebut sempat berusaha kabur. Dan akhirnya 4 anggota Laskar FPI berhasil ditangkap oleh polisi. Tapi di jalan Laskar FPI sempat melakukan perlawanan dan merebut senjata polisi. Baku tembak pun terjadi hingga menewaskan 6 anggota terduga simpatisan Habib Rizik. Putusan sidang kasus kilometer 50. Dikutip dari DIY berdasarkan pada putusan yang dilakukan dalam persidangan terkait dengan adanya kasus penembakan yang terjadi kepada 6 Laskar FPI tersebut telah terdapat putusan. Pada awalnya terdapat 2 orang terdakwa yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan dan terjadi terhadap 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Kedua terdakwa tersebut ialah Bribtu Fikri R dan Ibda M. Yusmin didakwa melakukan tindak pidana dengan pasal 338 KUHP. JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 3 ke 1 KUHP. Kemudian diketahui bahwa dalam persidangan yang dilakukan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kedua orang terdakwa divonis dengan vonis bebas. Selain kasus kilometer 50 yang terjadi di tahun 2020, kini diketahui Ferdy Sambo juga pernah menangani kasus besar lain seperti kasus kebakaran gedung Kejagung, penangkapan Joko Tanjar, kasus kopi sianida Mirna, Jessica Wongso, dan bom Sarinah Tamrin. Demikian informasi apa hubungan Ferdy Sambo dengan Laskar FPI kilometer 50 lengkap dengan informasi kronologi kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota FPI. Irjen Pol Ferdy Sambo tengah menjadi pemberitaan di berbagai media terkait kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa kilometer 50 di Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan sebanyak 6 orang Laskar FPI beberapa waktu lalu. Pada kasus itu, kilometer 50 Irjen Ferdy Sambo saat itu menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Irjen Ferdy Sambo saat ini mendapat mutasi jabatan dari Kadif Propam menjadi Bati Yanma Polri. Ketika menangani kasus kilometer 50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut di kilometer 50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI tersebut. Ferdy Sambo menegaskan keterlibatan Divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun petugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Tugas Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Irjen Ferdy Sambo saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus kilometer 50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin.